ujung Pulau Sumatera merupakan provinsi paling barat Indonesia. Konflik bersenjata serta bencana gempa bumi dan tsunami pernah membuat Aceh hancur lebur. Kemudian, perdamaian dan bantuan kemanusiaan dari seluruh penjuru dunia datang dan mengubah wajah Aceh. Sekarang, Aceh dengan penduduknya sekitar 4,5 juta jiwa dengan penuh semangat melaksanakan pembangunan. Walaupun demikian, sama seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia, sampai saat ini Aceh masih mengalami krisis energi yang berat. Pasokan listrik yang tidak mencukupi, serta harga BBM termasuk LPG yang makin meningkat, membuat pertumbuhan industri dan ekonomi menjadi tersendat. Kali ini kita akan melihat kiprah salah satu lembaga, yaitu Yayasan Kemaslahatan Umat atau YKU, yang sangat peduli dengan krisis energi ini. YKU melakukan beragam kegiatan pengembangan masyarakat seperti di bidang pendidikan, agama, pertanian, santunan anak yatim, dan lain-lain. Salah satu program andalan YKU adalah biogas, yaitu pemanfaatan limbah dari kotoran sapi menjadi sumber gas yang bisa digunakan untuk menghidupkan kompor gas dan genset. Tahun ini, YKU bekerja sama dengan USAID guna menjalankan program ICE, Indonesia Clean Energy Development atau pengembangan energi bersih Indonesia, yaitu program untuk memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan untuk menjadi listrik ataupun bahan bakar. Program ini dilaksanakan selama lebih kurang 6 bulan, dimulai sejak Maret 2014 sampai dengan September 2014. Langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi. Tim YKU terjun langsung ke masyarakat baik secara personal maupun kelompok. Langkah ini bertujuan untuk mengkampanyekan, memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang potensi biogas. Saya yakin Bapak-Bapak sudah tahu semua apa itu biogas kan? Bagaimana kotoran sapi itu punya manfaat ya. Ini saya ngambil foto bukan dari mana-mana Pak. Ini di tempat kami Pak. Gas ini sudah kami buat di Banda Aceh. Sekarang ini Pak, dunia lagi bergeser trennya gitu ya. Dulu orang begitu bangganya mengeruk hasil bumi, tapi sekarang sudah panik, udah ketakutan luar biasa karena minyak udah mau habis, gas udah mau habis, semua udah mau habis. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di beberapa lokasi di area Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, sekaligus untuk mengetahui respons dan minat masyarakat tentang biogas. Nama saya Mustaji, saya petani. Tentang biogas, harapan masyarakat ini karena masyarakat ini masih awam untuk mengenal tenaga teknologi, ya mohon didampingi oleh atau bapak-bapak yang ingin mempelajari tentang biogas, ilmunya diberikan kepada petani di sini. Di belahan dunia manapun, di tempat manapun, di desa atau dusun sekecil apapun, dia akan membutuhkan energi untuk berkembang. Jadi kalau kita bicara pembangunan, dia akan butuh energi. Supaya masyarakat bisa mulai sedikit demi sedikit mandiri secara energi, kira-kira demikian. Jadi kalau mereka berhasil untuk mengurangi penggunaan minyak tanah misalnya, atau mereka mengurangi pembelian gas tabung itu, otomatis uangnya bisa di save, bisa ditabung, mereka bisa gunakan untuk yang lain, untuk biaya pendidikan anak-anak atau untuk pengembangan ekonomi yang lain. Di langkah berikutnya, tim YKU bergerak menelusuri kampung-kampung, mengunjungi rumah penduduk yang memiliki sapi, mencari lokasi-lokasi yang dianggap potensial dan cocok untuk pengembangan biogas.
Tidak hanya di perumahan penduduk yang memiliki sapi, survei dan asesmen juga dilakukan di sentra industri tahu, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren guna mengaplikasikan reaktor biogas skala menengah yang memanfaatkan limbah industri tahu maupun tinja manusia. Setelah semua data didapatkan, tim YKU kemudian menggelar pleno guna menentukan para beneficiaries yang paling tepat untuk berpartisipasi dalam program ini. Kriteria-kriteria dipertimbangkan adalah seperti ketersediaan sapi, kualitas kandang, pemanfaatan dari biogas yang akan diproduksi, dan lain-lain. Akhirnya, 20 rumah yang memiliki sapi, 2 pabrik tahu, dan 1 pesantren terpilih untuk dibantu pembuatan reaktor biogasnya. Hasil keputusan ini kemudian dikonfirmasi dan dibuatkan kesepakatan dengan para pemilik lokasi yang terpilih. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran detail dan desain di lokasi-lokasi yang telah terpilih. Ini yang ada di sini kan? 2 meter kan di sini. Di sebelah sana. Oh, yang sebelah sana. Ini inlet. Ini inlet di sini. Ya, ini inlet ini. Masuk buang sana. Lebih panjang pipa nggak? Karena pipa di tengah semua. Pengukuran dilakukan pada lokasi kandang sapi dan calon digester dengan memperhatikan kondisi masing-masing lokasi seperti jarak kandang ke dapur, lokasi sumber air, lokasi penampungan limbah, dan lain-lain. Ada 2 tipe reaktor biogas yang akan dibangun, yaitu tipe 1, reaktor plastik polietilen untuk limbah kotoran sapi, dan reaktor semen permanen berbentuk kubah untuk limbah pabrik tahu dan limbah tinja manusia. Setelah gambar teknik dilakukan dengan penuh perhitungan, material konstruksi segera disuplai ke semua titik-titik tersebut. Dan pekerjaan konstruksi pun segera dimulai. Dimulai dengan penggalian lubang di lokasi-lokasi digester yang dilakukan secara simultan di semua titik. Lalu dilanjutkan dengan melakukan instalasi perlengkapan sistem biogas seperti plastik, saringan untuk membersihkan gas, pipa, tandon, kompor gas, pompa, dan generator listrik. Seiring dengan pekerjaan di lokasi kandang-kandang sapi, pekerjaan konstruksi di lokasi industri tahu dan pesantren juga dikerjakan, bahkan dengan mendatangkan tenaga berpengalaman dari Kota Malang.
guna menghasilkan konstruksi yang terbaik, dan selain itu akan sangat berguna untuk alih teknologi. Akhirnya, 20 reaktor biogas dari kotoran sapi dan 2 reaktor biogas limbah pabrik tahu serta 1 reaktor biogas limbah tinja manusia telah selesai dibuat. Ibu-ibu rumah tangga, para pengusaha-pengusaha kecil di kampung-kampung kini sudah bisa kembali tersenyum. Beban yang diakibatkan oleh mahalnya BBM dan tarif listrik sudah bisa sedikit terkurangi dengan adanya biogas ini. Kunci keberhasilan keberlanjutan program ini ada di pendidikan masyarakat. Kampanye ini dilakukan secara intensif sejak awal program. Tidak hanya bagi para beneficiaries, tapi juga bagi para tetangga, masyarakat di desa-desa, tentang cara terbaik dalam mengoperasikan dan merawat reaktor biogas. Selain itu, YKU juga membuatkan film kisah sukses pemanfaatan biogas oleh ibu-ibu pembuat kue. Film ini selalu diputar di setiap kesempatan guna makin menginspirasi dan memberi semangat kepada masyarakat. Begitulah kiprah YKU dalam berkontribusi demi mengurangi penggunaan energi fosil, mengurangi efek rumah kaca, dan mengurangi pemanasan global. Semoga proyek ini menjadi inspirasi, memberi banyak hikmah bagi masyarakat, baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia, demi masa depan, lingkungan, dan kehidupan yang lebih baik.